Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, namaku Dinda Nurmila Putri Ardita. NPM aku 202001500339. Video materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling populasi khusus. Dosen pengampu Ibu Anggia Evitarini MPD, School of Education Indraprasta PGRI University. Penyalahgunaan narkoba to student information. Apa arti dari narkotika? Narkotika adalah istilah yang digunakan untuk menyebut zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan dan memiliki potensi merugikan bagi kesehatan manusia. Narkotika seringkali digunakan untuk tujuan rekreasi, namun penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak negatif serius pada fisik, mental, dan sosial seseorang. Narkotika meliputi berbagai jenis zat seperti kokain, heroin, ganja, marijuana, amfetamin, metamfetamin, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan efek psikoaktif seperti perasaan euforia, peningkatan energi, atau perubahan persepsi, tetapi juga dapat menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan. Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan bahaya lainnya. Istilah yang sering dipakai adalah nafsa, narkotika, alkohol, tropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungannya yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahaya narkoba. Masalah narkoba adalah tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia pada era modern ini. Penggunaan narkoba telah menjadi sumber berbagai dampak negatif, merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada masalah narkoba termaksud globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Berikut beberapa aspek yang menjelaskan kompleksitas masalah narkoba pada era modern. 1. Globalisasi. Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi telah meningkatkan peredaran narkoba secara internasional. Jaringan perdagangan narkoba lintas batas negara semakin kompleks, membuat sulit untuk mengatasi masalah ini hanya dengan pendekatan nasional. Yang kedua, teknologi dan komunikasi. Teknologi juga dapat digunakan oleh jaringan narkoba untuk beroperasi secara lebih efisien dan rahasia. Transaksi narkoba dapat menjadi melalui internet ataupun menggunakan teknologi kriptografi untuk menyembunyikan jejak. Selanjutnya ada pengaruh media dan budaya populer. Media dan budaya populer seringkali memiliki peran dalam membentuk persepsi tentang penggunaan narkoba. Bahkan ada kekhawatiran bahwa penggambaran positif narkoba dalam media dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat. Selanjutnya ada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Beberapa individu mungkin mencari pelarian dari tekanan sosial, stres, ataupun masalah kesehatan mental melalui penggunaan narkoba. Inilah sebabnya mengapa kebijakan kesehatan mental dan dukungan sosial juga penting dalam mengatasi masalah narkoba. Yang selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang bahaya narkoba dan kesadaran masyarakat tentang konsekuensinya sangat penting. Pendidikan ini dapat membantu mencegah percobaan pertama dan menyadarkan masyarakat tentang risiko yang terlibat. Dampak pecandu narkoba mengalami ketergantungan terhadap anak remaja. Yang pertama ada perubahan sikap, kepribadian, dan perangai. 2. Menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. 3. Menjadi emosional, mudah marah, dan mudah tersinggung. 4. Malas tidak memperdulikan kesehatan diri, suka mencuri atau berbuat kriminal hanya untuk membeli narkoba. Yang kelima ada paranoia, rasa takut, dan kecurigaan yang berlebihan. Yang keenam ada halusinasi.
Kalangan usia pemakai narkoba. Penggunaan narkoba bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tapi remaja dan anak-anak. Mereka awalnya hanya penasaran dengan rasanya, terus ikut-ikutan mencoba, dan saat sudah merasakan nikmatnya, mengkonsumsinya, akhirnya jadi ketergantungan menggunakan narkoba. Banyak pengguna obat-obatan ini yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal, efek narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang. Pada masa ini, anak memiliki emosi yang tidak stabil. Jenis pecandu narkoba yang ada di masyarakat. Yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat sintetis maupun semi-sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri. Adapun jenis narkotika, salah satunya adalah ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan yang zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia, rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Tumbuhan ini telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya digunakan sebagai bahan pembuatan kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dapat mengakibatkan kecanduan. Jika pemakainya dihentikan, si pemakai sering mengalami sakit kepala mulai yang berkepanjangan, sering merasa kelelahan dan badan menjadi lesu. Ini adalah salah satu contoh gambar ganja. Jenis pecandu narkoba selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Jenis psikotropika yaitu sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Contoh dari sabu-sabu. Selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang berbahaya yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah, baik semi-sintetis maupun sinetis. Zat ini dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang bekerja mengganggu sistem saraf pusat. Jenis zat adiktif ada alkohol, etanol. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat. Ia juga biasanya berfungsi sebagai zat etanol, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, di mana alkohol dapat digunakan sebagai anti beku pada radiator. Alkohol mengandung etanol inhalen sieving berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obatan aneksto yang dihadapi. Contoh dari alkohol. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. 1. Tekanan teman. Pengaruh teman sebaya dan desakan dari lingkungan sosial dapat menjadi faktor utama dalam percobaan pertama menggunakan narkoba. Selanjutnya ada kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang resiko narkoba dan dampaknya negatifnya dapat membuat remaja lebih rentan mencoba narkoba tanpa menyadari konsekuensinya. Yang ketiga ada masalah keluarga. Kurangnya dukungan emosional dari orang tua dapat mendorong remaja mencari pelarian dalam penggunaan narkoba. Selanjutnya, stres dan tekanan emosional. Beban akademis, masalah hubungan, atau tekanan emosional lainnya dapat membuat remaja mencari cara untuk mengatasi stres, dan narkoba mungkin dianggap sebagai solusi sementara. Selanjutnya ada ketidakstabilan mental. Masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dapat mendorong remaja mencari narkoba atau pelarian dalam penggunaan narkoba. Kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku beresiko termasuk penggunaan narkoba.
Identitas diri disamarkan. Nama Siska, tempat tanggal lahir Jakarta 20 Januari 1998, jenis kelamin perempuan, status pelajar, alamat Jalan Pancasila, Kecamatan Ciberem, Indonesia, usia 16 tahun, anak pertama. Ini adalah gambar ilustrasi. Selanjutnya ada deskripsi klien. Berteman dengan pengguna narkoba. Sebut saja klien ini bernama Siska. Siska adalah seorang wanita berusia 25 tahun, mungkin ini disamarkan, yang hidup di kawasan perkotaan. Awal mulanya bisa ditelusuri dari masa remajanya. Siska pertama kali terpapar narkoba ketika berusia 16 tahun, melalui teman-teman sebaya di luar sekolahnya. Saat itu, ia mencoba obat terlarang dalam suasana rekreasi yang tidak terencana. Pada awalnya, Siska hanya sesekali mencoba Demerol bersama teman-temannya, menganggapnya sebagai bentuk eksperimen biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya mulai meningkat menjadi lebih sering dan intensif. Demerol kemudian menjadi pintu gerbang bagi Siska untuk mencoba narkoba jenis lainnya seperti Nipam dan ekstasi yang ia peroleh dari lingkaran sosialnya yang semakin melebar. Masalah muncul ketika pengguna narkoba Siska tidak lagi terbatas pada waktu senggang atau situasi sosial. Ia mulai menggunakan narkoba bahkan di tengah tanggung jawabnya harian seperti sekolah. Ini berdampak pada penurunan performa akademik dan produktivitas sekolahnya. Keluarga Siska mulai menyadari perubahan perilakunya. Siska yang dulunya rajin dan ceria kini menjadi semakin tertutup, mudah marah, dan sulit diajak berkomunikasi. Kehadiran teman-teman baru yang terlibat dalam penggunaan narkoba juga semakin mencemaskan keluarganya. Siska juga mengalami masalah kesehatan. Penggunaan narkoba yang tidak terkendali menyebabkan gangguan tidur, penurunan berat badan yang signifikan, dan kelelahan kronis. Ia tidak lagi merasa mampu menghadapi masalah hidup. Tanpa bantuan narkoba, mereka bersama-sama membawa Siska untuk konseling narkoba dan rehabilitas. Proses rehabilitas tidaklah mudah dan Siska harus menghadapi tantangan tergantungan fisik dan psikologis yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Siska mengalami beberapa kali kegagalan upaya rehabilitasnya, tetapi dengan dukungan keluarga, konselor, dan teman-temannya sesama yang sedang dalam proses pemulihan, ia berhasil melewati masa sulit tersebut. Rehabilitas tidak hanya fokus pada detoksifikasi fisik, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang penyebab penggunaan narkoba dan pengembangan strategi untuk mengatasi stres dan tekanan hidup tanpa kembali menggunakan narkoba. Permasalahan yang sering muncul. Siska mengalami beberapa permasalahan setelah menjadi pecandu obat. Yang pertama, ketergantungan fisik dan psikologis yang mendalam. Penggunaan narkoba oleh Siska telah berkembang menjadi ketergantungan fisik dan psikologisnya yang signifikan. Hal ini menciptakan tantangan dalam upaya rehabilitasnya karena melepaskan diri dari ketergantungan ini memerlukan usaha dan waktu yang cukup. Kedua, dampak terhadap kesehatan mental dan emosional. Siska mengalami perubahan signifikan dalam kesehatan mental dan emosinya. Gangguan tidur, penurunan berat badan, dan kelelahan kronis adalah gejala yang mencerminkan dampak serius dari penggunaan narkoba terhadap kesehatan psikologisnya. Yang ketiga, ada penurunan kinerja akademik. Penggunaan narkoba telah merembet ke dalam kehidupan akademik Siska. Penurunan performa akademik adalah masalah serius yang mencerminkan sejauh mana narkoba dapat mempengaruhi pencapaian pribadi dan profesional. Yang keempat, ada perubahan perilaku dan hubungan sosial. Perubahan perilaku Siska seperti menjadi mudah marah dan sulit diajak berkomunikasi memberikan gambaran tentang bagaimana narkoba dapat merusak hubungan sosial dan interpersonal. Kehadiran teman-teman baru yang terlibat dalam narkoba juga menciptakan ketergantungan dan kekhawatiran dalam lingkungan sosialnya. Yang kelima, tantangan dalam proses rehabilitas.
Yang kelima, tantangan dalam proses rehabilitas. Proses rehabilitas tidak selalu mulus. Siska mengalami beberapa kali kegagalan yang mencerminkan seberapa kuat pengaruh ketergantungan narkoba pada dirinya. Dukungan dari keluarga, konselor, dan teman-temannya sesama menjadi kunci untuk membantunya tetap berkomitmen pada perjalanan pemulihannya. Yang keenam, pentingnya pendekatan holistik dan dalam pemulihan. Kesuksesan dalam rehabilitasi Siska menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan detoksifikasi fisik, pemahaman mendalam tentang penyebab penggunaan narkoba, dan pengembangan strategi untuk mengatasi stres dan tekanan hidup tanpa kembali menggunakan narkoba. Analisis kebutuhan klien. Dukungan keluarga dan teman dan lingkungan sosial sangat penting untuk membantu proses pemulihan Siska. Yang pertama, keluarga perlu diberdayakan dengan pemahaman mendalam tentang kondisi Siska dan dampaknya. Edukasi mengenai ketergantungan obat termasuk konsekuensi fisik dan mentalnya dapat membantu keluarga lebih bersiap dalam memberikan dukungan. Keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitas dapat mencakup pengawasan positif terhadap kegiatan harian Siska, memastikan bahwa lingkungan tempat tinggalnya mendukung pemulihan dan memberikan dukungan emosional yang stabil, komunikasi terbuka, dan tidak menyalahkan antara keluarga dan Siska juga menjadi kunci penting. Selain keluarga, dukungan dari teman-teman dekat juga dapat menjadi faktor penentu. Teman-teman yang positif dapat memberikan motivasi tambahan, membantu Siska menjauh dari lingkungan setan, ketergantungan obat, dan memberikan alternatif kegiatan yang sehat secara sosial. Yang ketiga, lingkungan sosial yang mendukung pemulihan juga dapat memberikan komunitas rehabilitas seperti kelompok pendukung atau konseling individu. Kolaborasi antara keluarga, teman, dan pihak profesional dapat membentuk jaringan dukungan yang kokoh untuk membantu Siska melewati tantangan dalam proses pemulihan dari ketergantungan obat. Potensi yang bisa dikembangkan. Siska dapat mengoptimalkan pengembangan potensinya melalui berbagai langkah yang holistik. Yang pertama, melibatkan diri dalam program rehabilitas dapat memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Aktivitas positif seperti seni, olahraga, ataupun kegiatan kreatif lainnya dapat menjadi wadah untuk mengekspresikan diri dan memperkuat aspek positif dalam kepribadiannya. Kedua, fokus pada kesehatan mental tidak dapat diabaikan. Melibatkan diri dalam terapi atau konseling dapat membantu Siska mengelola stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya. Selain itu, mempraktikkan teknik relaksasi atau meditasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keseimbangan mental. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan fisik. Siska dapat menjadwalkan kesehatan fisik yang sesuai dengan kondisinya, seperti jalan kaki ringan, yoga, atau latihan pernapasan diet. Seimbang juga dapat mendukung kesehatan fisik dan mentalnya. Yang keempat, membangun hubungan sosial yang sehat juga merupakan langkah penting. Terlibat dalam komunitas atau kelompok dengan minat yang sama dapat membantu Siska dalam komunitas atau kelompok dengan minat yang sama dapat membantu Siska merasa terhubung dan didukung. Hubungan positif dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan selama proses rehabilitas. Siska dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan holistik bagi dari segi mental maupun fisik. Kendala yang dihadapi pada proses wawancara. Siska memiliki tekad yang kuat untuk sembuh. Ada beberapa kendala yang mungkin masih muncul selama proses wawancara. Salah satu kendala potensial adalah ketidaknyamanan atau kecemasan yang dapat dirasakan Siska dalam membicarakan penggunaan obat-obatan terlarang dan pengalaman pribadinya. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan suasana yang mendukung, di mana Siska merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi atau dikecam. Kendala lainnya mungkin terkait dengan rasa malu atau stigmatisasi terkait masalah kecanduan. Walaupun Siska ingin sembuh, mungkin ada momen di mana dia merasa terbebani oleh perasaan bersalah atau rendah diri. Membangun hubungan saling percaya dan memberikan dukungan emosional dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini. Selain itu, wawancara dengan Siska mungkin menghadapi kendala informasional, terutama jika Siska belum sepenuhnya memahami proses rehabilitas atau perubahan gaya hidup yang diperlukan.
Memberikan penjelasan yang jelas dan mendukung mengenai langkah-langkah pemulihan dapat membantu Siska merasa lebih yakin dan terarah dalam perjalanan menuju kesembuhan. Dengan pendekatan yang empatik dan dukungan yang tepat, banyak kendala dalam proses wawancara dapat diatasi, membuka Siska untuk rasa didukung dan memperkuat tekadnya untuk sembuh dari kecanduan obat. Layanan BK yang tepat diberikan. 1. Konseling individu, penilaian personal. Konseling individu memungkinkan penilaian mendalam terhadap pengalaman pribadi, motivasi, dan tantangan yang dihadapi oleh Siska. Ini membentuk pemahaman yang lebih baik tentang kecanduan obat dan faktor-faktor pendorongnya. Perencanaan pribadi, konselor dan Siska dapat bekerja sama untuk merancang rencana pemulihan pribadinya. Ini mencakup menetapkan tujuan realistis, mengidentifikasi pemicu kecanduan, dan mengembangkan strategi untuk menghadapi situasi sulit. Dukungan emosional, konseling individu memberikan platform untuk Siska untuk mengekspresikan perasaan termasuk kecemasan atau rasa malu terkait kecanduannya. Dukungan emosional ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi. Konseling keluarga melibatkan keluarga dalam pemulihan. Konseling keluarga melibatkan keluarga Siska dalam proses pemulihan. Konselor dapat memberikan dukungan dan pendidikan kepada keluarga untuk memahami kecanduan serta membantu mereka mendukung Siska selama proses pemulihan. Komunikasi efektif. Sesi konseling keluarga dapat membantu meningkatkan komunikasi di antara anggota keluarga, meningkatkan pemahaman dan dukungan keluarga, dapat menciptakan lingkungan yang positif untuk pemulihan Siska. Pemecahan masalah bersama. Konseling keluarga memfasilitasi pemecahan masalah bersama untuk mengatasi hambatan dan konflik yang mungkin muncul selama proses pemulihan. Dengan kombinasi konseling individu dan keluarga, Siska mendapatkan dukungan holistik yang tidak hanya menangani aspek kecanduannya, tetapi juga mengintegrasikan perubahan positif dalam konteks keluarganya. Upaya pencegahan narkoba pada remaja. 1. Pendidikan dan informasi. Berikan informasi yang akurat dan edukatif tentang bahaya narkoba, efek sampingnya, dan konsekuensinya jangka panjang. Lakukan program pendidikan narkoba di sekolah untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang resiko dan dampak negatifnya. 2. Komunikasi terbuka. Bangun komunikasi terbuka antara orang tua dan remaja. Biarkan remaja merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, tekanan, dan tantangan yang mereka hadapi. Ajarkan keterampilan komunikasi yang efektif sehingga remaja dapat mengungkapkan diri tanpa takut dihakimi. 3. Pengawasan orang tua. Orang tua perlu aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka dan memberikan pengawasan yang cukup. Kenali teman-teman remaja dan lingkungan pergaulan mereka. Kegiatan positif. Ajak remaja terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang membangun rasa percaya diri dan kepercayaan diri. Dukungan, minat, dan bakat mereka untuk mengurangi rasa bosan dan menciptakan kehidupan yang bermakna. 5. Penguatan diri. Ajarkan keterampilan pengembalian putusan dan resistensi terhadap tekanan teman sebaya. Tingkatkan rasa harga diri dan kepercayaan diri remaja agar mereka lebih mampu menolak tawaran narkoba. Yang keenam, peran sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan program preventif yang melibatkan guru, konselor, dan siswa. Dukung pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi tentang bahaya narkoba. Yang ketujuh, kampanye anti narkoba. Masyarakat dapat organisir kampanye anti narkoba untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi kepada remajanya. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.